kelas digunakan untuk doang. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa berpelajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Teman-teman juga sekarang berdiri. Beri hormat. Selamat siang, Bapak Guru. Di kelas kali ini berapa yang hadir? Sebelumnya mari memperlihatkan sebelum kalian datang di sekolah kalian bagaimana? Ambil umum. Iya kalian sampai di sekolah kan? Kalian dia mau bos. Kalian mengeluarkan secara jadi yang mengeluarkan biasanya karena kalian mengeluarkan secara tunai. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami konsep atau fungsi serta menganalisis transaksi berjurnal pengeluaran kas secara benar. Sebelumnya anak-anak kalian tahu tidak apa itu jurnal pengeluaran kas? Saya Pak, Apa itu? itu adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang menyebabkan keluarnya kas dari perusahaan. Baik. Ada yang lain? Ada yang lain? Apa itu jurnal pengeluaran kas? Ada. Jadi pengertian dan jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang tunai perusahaan. Pengeluaran ini bisa berupa pembayaran utang, pembelian secara tunai, pembayaran gaji, biaya operasional dan lain-lain. Jadi jurnal pengeluaran kas itu jurnal yang dibuat atau digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran secara tunai atau kas. Sehingga yang dimaksud dalam pengeluaran kas itu mengakibatkan kas ini berada di posisi kredit atau kas berkurang. Kemudian ini ada beberapa ahli mengatakan pengertiannya. Kadang-kadang ini fungsi jurnal pengeluaran kas ada 3. Yang pertama mencatat semua harus keluar kas secara digital. Yang kedua memudahkan perusahaan mengontrol pengeluaran kas. Yang ketiga memang menjadi dasar untuk posting yang besar. Ini fungsi dari pengeluaran kas. Kemudian ada jenis transaksi. Ada berapa itu? 5. Bisa dibaca dong? Bisa Pak. Yang pertama private tunai, yang kedua pembelian tunai, yang ketiga penjualan tunai, yang keempat lunas utang, yang kelima membayar hewan. Nah, jadi transaksi pertama itu uang secara tunai, itu pengambilan secara pribadi untuk keperluan perusahaan. Kemudian ada secara tunai. Kemudian secara tunai itu contohnya seperti membeli peralatan dan lain sebagainya. Kemudian ada itu penjualan, itu ketika penjualan itu ketika perusahaan atau kita menjual barang, namun barang itu tidak memenuhi atau
dia kelebihan atau kita memberikan perpandangan kelebihan, maka setiap pelanggaran itu dia mengembalikan barang tersebut pada kelebihan. Kemudian ada menghasilkan itu ketika kita mengambil barang secara kredit. Kemudian pembayaran disebut contohnya seperti pembayaran gaji, pembayaran karyawan, kemudian pembayaran listrik, pembayaran lain sebagainya. Nah, ini adalah bentuk kolom jurnal pembayaran kas ketika coba yang berada di depan. Ini adalah bentuk dari kolom jurnal pembayaran kas. Ketika kalian menemukan kolom seperti ini dalam pembayaran kas, ketika kalian menemukan yang lain, itu tidak masalah. Karena tidak jurnal pembayaran kas di sini adalah kas berada di posisi kredit, yang artinya kas keluar. Kemudian ada di posisi kredit itu ada program pembelian. Nah, di debit itu di debit menjelaskan bahwa kasih keluar dari apa? Ketika kita membeli barang, maka kita isi di kolom pembelian. Ketika kita membayar utang atau kita isi di utang. Ketika kita membayar atau membeli tidak diutang, tidak di pembelian dan tidak diutang, maka kita isi di sewa sendiri. Tidak ada kayak penjualan, membayar beban karyawan. Kalau menerima uang, kalau menerima kas, menerima kas tulis di kolom bawah ini. kalau nanya cara bersama supaya itu kalau bebas kayak bebas kami banyak Nah, ini ada beberapa contoh soal.
Ya. Anak-anak, berdasarkan bukti kelas kedua. Nah, di sini tidak ada kalau ini tidak menjadi kemudian tidak membayarkan, tapi memang tidak bulan berarti namanya kemudian terdekat memberi penambahan dari kemudian ada 2 juta. Nah, di sini ada binakan nomor 32. Bagian mana? Berarti yang masuk dalam pembelian tanggal 4. Kemudian tanggal 5 membeli barang dari Pekerjaya sebesar 3 juta dengan syarat berarti ini tidak masalah. Kalau belum dibayar secara kredit. Kemudian tanggal 6 ini menggunakan menjadi barang dan kemudian seharga 2 juta dengan mendapatkan sebesar 10%. Berarti dia termasuk juga pengeluaran kas karena jadi dia membeli siapa 2 juta dan mendapatkan diskon sebesar 10%.
Ibu Dewi mendapatkan 100%. Otomatis 2 juta dikali berapa? 200. Berarti termasuk dalam kolom potongan kemudian mendapatkan 200%. Mana dia mendapatkan sisi kos dan persen. Berarti ada membeli sekarang yang membeli dengan harga 2 juta. 2 juta dikurangi dengan 200. 2 juta 800. 1 juta 800. Pusing. Jawabnya kita Membeli itu tandanya. Nah, ini transaksi yang terjadi benar bahwa apa transaksi ini berbeda atau tidak? Tidak dapat. Tambah itu berapa? 2 juta 500. Tambah 500. Berarti beres.
Cheese. Tidak Bapak Guru dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Ya, teman-teman, di sini dia dalam membuat jurnal komunitas pada PT Wasis periode bulan Desember 2025. Di sini tanggal Desember dan aktif terkait dengan program atau barang yang sifatnya itu tidak dari dalam sosial dari koalisi. Pada ini diceritakan tanggal Desember dengan hanya itu koalisi. Terus karena di sini sampai saya itu satu barang yang masuk ke media. Sebesar 2.500 dan tak berulang kan media. Pada tanggal 12 Desember tanggal 25 dan ada saya ataupun jumatan yang dilayani sebesar 450 rupiah. Pada kolom keterangan itu adalah itu sama dan itu karena itu masuk pada serba serbi dan akunnya itu bebas itu sebesar 450 dan kakaknya juga berkurang sebesar 450. Pada tanggal 15 Desember perusahaan melakukan transaksi terkait dengan juta yang dimiliki perusahaan sebesar 200 juta dengan pihak A dan CO. Jadi pada tanggal 15 ini keterangannya terlihat juta sebesar sebesar 2 juta dan jumlahnya karena diri terbiasa pemasukan sudah berkurang sebesar 2 juta. Tanggal 22 Desember perusahaan kembali melakukan transaksi pembelian unit untuk pengembangan sebesar 1.250 rupiah di coffee shop. Keterangannya itu pembelian tunai dan pembelian otomatis dari pembelian yang terbang 1.250 dan kas berkurang sebesar 1.250. Pada tanggal 27 Desember adanya transaksi terkait pembayaran depan yang jumlahnya mencapai 2.500 rupiah. Jadi otomatis di sini keterangannya pembayaran karena tidak ada dalam pembelian atau kita jadi masih dalam akun serba serbi yaitu beban dan di sini dalam beban apa dari sini sepertinya beban sebesar 2.500 dan pembayarannya sebesar sebesar 2.500 dan total dari kreditan itu sebesar 8.300. Oke, ya sekian, terima kasih. Apakah ada tanggapan atau kritik? Tidak dikatakan. Terima kasih. Sama yang bisa Tinggal dengan penjelasan. sama. Jadi saya sama. Nah, kalau tanya, kenapa aku ini kalau dia masuk di serba serbi? Jadi sudah. Itu bagaimana? Kalau dia masih kalau masuk di mana? Di apa? Misalnya tanggal Desember. Kita masuk di mana? Sebesar 2 juta. Masuk di mana? Berarti Juta. Karena untuk toko baca surat. untuk toko ada di CO itu kan toko CO itu yang
Ya. Karena di sini yang terjadi kan yang mencatat transaksi itu kan PT Oasis. Otomatis yang mempunyai utang itu PT Oasis karena mereka yang mencatat penjualan secara kredit. Dan yang memiliki utang itu pihak A dan CO, bukan PT Oasis. Nah di sini kan yang ditransaksi pada PT Oasis periode 7 Desember 2025. Dan karena yang mencatat otomatis itu yang memiliki utang, bukan Jadi pada tanggal 15 Desember perusahaan melakukan transaksi terkait pelunasan utang. Perusahaan melakukan hasil terkait perubahan dan dijual perusahaan sebesar dengan bersifat atau yang merugikan piutang Pak. Soalnya ini perusahaan melakukan transaksi terkait pelunasan piutang yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri dengan pihak A dan CO. Jadi CO yang transaksinya itu berbunyi kalau misalnya itu kayak perusahaan A dan CO melunasi utang baru maksudnya di dalam utang karena yang mencatat transaksi itu PT Oasis bukan pihak A dan CO. Jadi karena PT Oasis yang mencatatnya artinya mereka yang memiliki utang dan PT Oasis yang memiliki apa? Utang. Jadi yang memiliki apa? Utang siapa? Pihak A dan CO. Karena utang itu karena ada penjualan secara kredit. Utang itu karena ada penjualan secara kredit dan utang itu karena ada pembelian secara kredit. Coba kami soal 12 Desember perusahaan melakukan transaksi terkait pelunasan utang. Betul, ini sebenarnya terus kita tahu soalnya kayak gitu perusahaan melakukan transaksi, jadi itu perusahaan itu melakukan transaksi terkait pelunasan utang, terkait pelunasan utang. Jadi itu betul yang bikin transaksi nih. Perusahaan melakukan transaksi pelunasan utang. Lalu kembali sekian dengan pihak A dan CO. Jadi PT Oasis dia melunasi utang karena dia di sini dia juga melakukan transaksi terkait pelunasan utang. Dan pihak A dan CO dia memiliki utang terhadap PT Oasis karena PT Oasis dia memiliki utang. Ada yang dia kalau perusahaan PT Oasis tinggalnya otomatis buka oh desa udah mungkin karena kan di tempat depan wajar itu
Aku lihat kan kita ini apa? Yang A dan O. Saya salah saya salah. Mohon maaf ya, kita lanjut. Dari tadi Oke, baik. Proposal yang kedua sudah paham terkait dengan jurnal berkas. Betul, bro. Sudah paham. Oke, kembali pada semuanya masing-masing. Oke, coba ya. Jadi kesimpulannya adalah jurnal berkas adalah bahwa jurnal ini berfungsi sebagai catatan khusus untuk mencatat setiap transaksi menyebabkan berjalannya kas di perusahaan. Semua transaksi yang mengeluarkan kas seperti pembayaran utang, pembelian tunai, dan pembayaran emosional maupun pengeluaran lainnya dicatat dalam penanti selanjutnya pengeluaran kas. Tapi sini memang kalau kita akan ada sudah paham boleh transaksi. Jadi apa yang termasuk di dalam jurnal berkas ada apa sih? Kalau debit ada bagian utang, kalau debit ada pakai maupun bunga dan kredit kan. Berarti ada yang paham ya? Iya Pak. Kita mulai dengan doa, maka kita menutup dengan doa. Untuk itu kepada lagi untuk membaca doa kita. Bagaimana Bapak Guru sebelum kita mengakhiri kita ini, mari kita berdoa. Dan sebelum itu teman-teman dipersilakan berdiri. Mari berdoa dan makanya kita masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Beliau